Proses publikasi sebuah artikel ilmiah seharusnya tidak berhenti sampai dengan artikel itu berhasil diterbitkan. Karena setelah itu masih ada kemungkinan adanya koreksi, bahkan juga penarikan artikel. Crossmark hadir sebagai sebuah tools yang memungkinkan adanya komunikasi antara penerbit memastikan bahwa artikel yang dipegang oleh para pembaca adalah versi terupdate. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan Crossmark sebagai sebuah tools yang memang kebanyakan belum diketahui oleh banyak pengelola jurnal terutama di Indonesia. Oleh karena itu, yuk simak video ini. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Arif Kurniawijayanto. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah tools dengan nama Crossmark. Seperti yang tadi saya sampaikan di intro, bahwa tools ini adalah tools yang sangat berguna untuk memastikan bahwa artikel yang dipegang oleh para pembaca adalah versi terupdate. Tools ini belum banyak diketahui oleh banyak orang, terutama para pengelola jurnal di Indonesia. Karena itu nanti akan saya perkenalkan tools ini supaya Bapak Ibu para pengelola jurnal bisa menggunakan tools yang sangat berguna ini dengan lebih efektif tentunya. File presentasi ini akan saya bagikan nanti dan Bapak Ibu bisa download di linknya akan saya letakkan di deskripsi video ini. Silakan Bapak Ibu bisa download dan setelah Bapak Ibu download nantinya Bapak Ibu bisa cek update dari artikel atau PowerPoint ini dengan cara klik pada tombol yang ada di pojok kiri atas. Nantinya akan ada informasi apakah ada update terbaru dari file presentasi yang Bapak Ibu pegang. Nantinya kemungkinan saya akan berikan update-update tertentu secara berkala pada file tutorial ini atau presentasi ini. Dan jika memang ada update akan saya submit metadatanya ke Crossmark sehingga Bapak Ibu yang memegang artikel yang mungkin pada versi yang lama itu bisa mengetahui versi terupdate-nya. Begitu. Baik, mari kita sama-sama mengenal tentang tools Crossmark. Crossmark adalah sebuah inisiatif multi penerbit dari Crossref untuk memberikan cara standar bagi para pembaca untuk menemukan versi terkini dari sebuah konten. Tentunya adalah konten digital. Dalam hal ini terutama adalah konten artikel ilmiah. Nah, bagaimana penerapannya? Di sini akan saya berikan contoh seperti ini. Ini ada sebuah artikel ilmiah. Lalu pada sebuah artikel ilmiah ini kita bisa menempatkan sebuah tombol seperti ini. Tulisannya adalah check for update. Jadi prinsipnya pembaca bisa mengklik pada tombol ini untuk kemudian dia bisa mendapatkan informasi tingkat update dari artikel yang dia pegang. Nah, kemungkinan jika artikelnya adalah versi terbaru atau versi yang terupdate, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Document is current. Tapi kemungkinan akan ada update juga terhadap artikel ini, misalnya ada koreksi, ada penambahan, atau mungkin terjadi retraction atau artikel ini ditarik dari peredarannya, maka pembaca juga bisa mendapatkan kemungkinan informasi yang lain seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang. Jadi ada kemungkinan bahwa artikel itu diubah atau dikoreksi, atau mungkin artikel itu sudah ditarik atau di-retract. Nah, kebanyakan dari video-video yang sudah ada sebelumnya terkait dengan Crossmark, sudah ada banyak pihak yang sudah membuat video, tutorial tentang Crossmark, namun sebagian besar atau bahkan semuanya masih sebatas memperkenalkan Crossref ini supaya bisa memunculkan notifikasi seperti yang Bapak Ibu lihat di depan yang berwarna hijau atau statusnya adalah document is current. Padahal sebenarnya seharusnya bentuk update yang bisa terjadi ada lagi yang lain, yaitu adanya koreksi atau mungkin bahkan penarikan artikel. Nah, dua hal ini yang mungkin belum disampaikan oleh para pembuat video sebelumnya terkait dengan Crossmark. Karena itu melalui video ini saya bermaksud untuk menambahkan informasi itu supaya pemahaman Bapak Ibu terkait dengan Crossmark ini bisa lebih dalam lagi. Tidak hanya sebatas supaya begitu ada author atau pembaca yang mengklik pada tombol check for updates yang ada di artikelnya, akan muncul notifikasi seperti yang tadi yang berwarna hijau seperti ini. Fungsi dari Crossmark tidak hanya sebatas menampilkan ini saja, tapi juga seharusnya jika memang ada update-update tertentu, maka itu juga bisa ditampilkan.
Baik, kita masuk lebih lanjut. Apa sebenarnya manfaat dari crossmark ini? Ada 3 pihak di sini yang bisa mendapatkan manfaat dari crossmark. Yang pertama bagi penerbit. Video ini lebih banyak dari sudut pandang penerbit, karena saya juga sebagai penerbit atau pengelola jurnal. Apa manfaat dari crossmark ini bagi penerbit? Penerbit dalam hal ini dapat memastikan bahwa pembaca itu akan selalu mendapatkan informasi terkini. Ya, termasuk jika di dalamnya ada penarikan atau retraction, ada mungkin perubahan-perubahan atau koreksi, seperti misalnya erratum, corrigendum, atau juga addendum pada sebuah artikel ilmiah. Lalu bagi pembaca, terkait juga dengan manfaat yang didapatkan oleh para penerbit, pembaca kemudian dapat langsung mengetahui apakah dokumen yang sedang mereka akses adalah versi terbaru atau mungkin ada perubahan, seperti misalnya adanya koreksi atau bahkan terjadi penarikan. Sehingga bisa mencegah terjadinya sitasi terhadap artikel yang mungkin seharusnya tidak beredar lagi. Misalnya terjadi indikasi plagiarisme sehingga artikel itu harus ditarik. Nah, mekanisme dari crossmark ini memungkinkan atau bahkan memastikan bahwa artikel-artikel yang sudah ditarik dari peredaran itu tidak kemudian bisa disipasi kembali. Lalu apa manfaatnya bagi pustakawan? Pustakawan akan terbantu karena crossmark ini bisa memastikan bahwa koleksi artikel di repositori atau di perpustakaan itu akan selalu dalam kondisi yang paling mutakhir. Nah, di sini tadi kita menemukan beberapa jenis koreksi atau update. Saya akan coba jabarkan di bawah sini. Ada 4 jenis update yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah addendum. Addendum ini adalah tambahan informasi penting yang tidak termasuk dalam artikel asli. Ya, misalnya karena terjadi alasan tertentu, kemudian penulis itu merasa perlu untuk menambahkan informasi ini jika memang itu dianggap sebagai sebuah informasi yang relevan atau bahkan juga signifikan untuk para pembaca. Misalnya dalam kasus ini adalah adanya data yang mungkin pada saat artikel itu dipublish, data ini belum bisa dirilis. Atau mungkin data ini belum selesai diolah, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat data itu dianggap sudah siap, dan kemudian penulis merasa perlu untuk menambahkan itu di artikel sebelumnya yang sudah publish, maka penulis bisa mengajukan yang namanya addendum. Addendum ini ada karena bukan karena adanya kesalahan. Jadi murni karena ada sesuatu yang ingin ditambahkan dari sisi penulis. Pihak editorial seharusnya bisa memfasilitasi hal ini, lalu bisa menerbitkan sebuah artikel baru, yaitu artikel addendum. Nah, update yang terkait dengan addendum ini juga bisa disampaikan di dalam crossmark. Lalu yang kedua yang namanya erratum. Erratum ini adalah sebuah bentuk koreksi terhadap sebuah kesalahan yang sumbernya dari penerbit. Misalnya, telah terjadi kesalahan tipografi, atau mungkin formatting, atau mungkin kesalahan teknis lainnya. Misalnya yang lain adalah kesalahan penulisan karena adanya editing, selama proses editing ada notasi yang berubah sehingga bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda terhadap artikel itu. Maka karena kesalahan ini, pihak penerbit itu bisa menerbitkan sebuah artikel baru dengan nama erratum. Erratum ini yang kemudian merujuk pada artikel yang sebelumnya sudah terbit. Di situ disampaikan bahwa ada koreksi, kemudian disebutkan detail koreksinya apa. Ini yang disebut sebagai erratum. Erratum juga bisa disampaikan pada crossmark. Lalu berikutnya ada corrigendum. Corrigendum ini adalah sebuah koreksi terhadap kesalahan yang bersumber dari penulis. Misalnya penulis pada saat menulis naskahnya itu salah menuliskan sebuah teori, sebuah formula, dan lain sebagainya, yang mungkin luput dari koreksi para reviewer dan juga editor. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini kemudian bisa juga dikoreksi dengan nama corrigendum. Dan juga corrigendum ini bisa diinformasikan kepada para pembaca melalui crossmark. Lalu yang terakhir, ini adalah retraction. Retraction adalah tindakan resmi yang dilakukan oleh penerbit atau juga penulis untuk membatalkan validitas suatu artikel ilmiah yang sudah terbit. Ya, mungkin kita kenal ada lagi istilah lainnya yang disebut sebagai withdraw.
Nah, perbedaan antara retraction dan juga withdrawal adalah withdrawal ini dilakukan sebelum artikel itu terbit. Ya, misalnya pada saat review atau mungkin sebelum proses review dijalankan, penulis merasa perlu untuk menarik naskahnya karena alasan tertentu. Maka itu yang kita sebut sebagai withdrawal, penarikan naskah sebelum naskah itu terbit. Nah, yang dimaksud di sini ini adalah retraction atau penarikan naskah setelah naskah itu selesai proses publikasinya dan dinyatakan terbit sehingga bisa diakses oleh banyak orang. Ya, kita sebut sebagai retraction. Nah, sumber kesalahan dari retraction ini adalah multi pihak. Kesalahan itu bisa berasal dari penerbit, bisa berasal dari penulis, atau berasal juga dari institusi. Ya, contohnya misalnya adanya indikasi plagiarisme pada sebuah artikel yang sudah terlanjur diterbitkan. Pada suatu saat ada mungkin pihak-pihak tertentu yang mengklaim bahwa artikel A ini adalah plagiat dari sebuah artikel lain yang sudah terbit sebelumnya. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan juga telah dilakukan investigasi misalnya bahwa memang benar terjadi plagiarisme, maka editor berhak untuk melakukan retraction terhadap naskah itu. Nah, karena sebelumnya naskah-naskah yang di-retract ini sudah beredar di banyak pihak, sudah banyak orang yang menerima file PDF misalnya dari naskah itu, maka tidak mungkin untuk mengkoreksi sebuah naskah yang sudah beredar luas. Yang bisa dilakukan oleh para editor adalah mengkomunikasikan melalui yang namanya crossmark. Dengan demikian, setiap para pembaca yang membaca sebuah artikel yang tadi sudah di-retract, mereka bisa klik pada tombol check for updates, lalu melalui sebuah sistem, maka para editor atau para penerbit itu bisa menginformasikan bahwa telah terjadi penarikan terhadap artikel itu. Sehingga seharusnya para pembaca yang mungkin sudah berniat untuk melakukan sitasi terhadap artikel itu bisa mengurungkan niatnya, begitu ya. Tidak melakukan sitasi terhadap artikel itu. Ini adalah contoh-contoh update yang bisa disampaikan melalui crossmark. Nah, bagaimana cara kerja dari crossmark itu sendiri? Contohnya di sini ada sebuah artikel ilmiah seperti ini. Nah, di dalam artikel ilmiah ini kita juga bisa memberikan sebuah tombol check for updates yang kemudian bisa diklik oleh para pembaca untuk memastikan tingkat keberkalaan dari artikel ini. Nah, biasanya yang dilakukan oleh para penerbit adalah melakukan submission metadata dalam bentuk XML ke Crossref. Atau dalam hal ini adalah layanan yang meregistrasi DOI atau Digital Object Identifier yang kita kenal sebagai DOI. Tentunya masih ada penyedia-penyedia layanan lainnya selain Crossref. Namun untuk Crossmark, karena Crossmark adalah produk dari Crossref, maka tentunya dalam hal ini penerbit dari DOI haruslah Crossref. DOI yang kita kenal dengan format seperti ini akan menjadi identitas dari artikel yang kita submit tadi. Lalu kemudian jika terjadi sebuah update, misalnya adanya koreksi atau mungkin adanya retraction, maka penerbit bisa menerbitkan lagi, mengirimkan lagi XML metadata ke Crossref yang mengacu pada DOI yang sama. Jadi gampangnya adalah artikel itu identitasnya adalah DOI. Atau mungkin analoginya kita, para penduduk Indonesia, identitas kita adalah nomor KTP. Ya, dengan mudahnya nanti orang atau pemerintah bisa mengidentifikasi penduduknya melalui NIK yang ada tercantum di KTP. Karena setiap penduduk memiliki NIK yang berbeda, yang unik. Ya, sama halnya dengan itu, DOI juga unik. Nomor-nomor ini, kode-kode ini adalah identitas unik yang dimiliki setiap artikel ilmiah atau mungkin produk digital lainnya. Begitu. Karena itu setiap perubahan itu harusnya merujuk pada identitas yang sama. Misalnya terjadi perubahan pada artikel A, pihak Crossref tentunya tidak melihat identitas dari sebuah artikel berdasarkan judulnya. Namun dia akan melihat identitasnya itu sebagai sebuah DOI. Yang tercatat di sistemnya adalah DOI, nomor DOI-nya. Karena itu tadi,
setiap perubahan harus merujuk pada identity yang sama, ID yang sama. Seperti itu. Maka kemudian jika terjadi update, pembaca dapat mengetahui status kebaruan dari artikel yang sedang dia baca. Dengan cara apa? Dengan cara klik pada tombol check for updates atau icon crossmark yang ada di artikelnya. Nanti akan muncul informasi-informasi apakah artikel ini adalah versi terupdate atau mungkin ada versi yang lebih baru lagi selain itu. Nah, prinsipnya adalah penerbitan artikel ilmiah itu sifatnya dinamis. Ini yang mungkin belum banyak diketahui, belum banyak dipahami oleh para pengelola jurnal. Kebanyakan mungkin masih beranggapan bahwa proses publikasi sebuah artikel ilmiah itu berhenti hanya pada saat artikel itu berhasil diterbitkan. Setelah artikel itu terbit, maka tanggung jawab dari pengelola jurnal sudah selesai. Nah, yang perlu dipahami adalah proses publikasi artikel ilmiah tidak seperti itu. Masih ada tanggung jawab dari para penerbit untuk memastikan bahwa artikel yang dibaca oleh banyak orang tadi itu adalah versi terupdate. Tidak ada kesalahan, misalnya. Tentunya ini menjadi berbeda kalau kita bandingkan dengan artikel-artikel yang konvensional, misalnya artikel-artikel yang ada di media massa, misalnya ada di media online, misalnya. Mekanismenya menjadi berbeda karena artikel ilmiah biasanya tidak hanya menerbitkan artikel yang ada di website saja, tapi juga sebuah dokumen, sebuah file, mungkin umumnya berformat PDF, yang kemudian bisa di-download banyak orang, dan kemudian dokumen ini bisa dibagikan kepada semuanya secara bebas. Setiap orang bisa mengakses itu, bisa mendapatkan itu dari sumber yang mungkin berbeda-beda. Maka jika terjadi sebuah update pada artikel itu, atau bahkan terjadi penarikan, akan sulit bagi para penerbit untuk mengkomunikasikan itu kepada semua pembaca. Berbeda halnya dengan artikel yang konvensional yang mungkin hanya ada di halaman website. Jika memang terjadi sebuah koreksi, maka pihak penerbit itu bisa dengan mudah untuk mengupdate apa yang tersaji di dalam websitenya. Ya, dengan cara mengupdate apa yang ada di website, maka setiap orang kemudian akan mendapatkan informasi yang aktual, informasi yang terkini. Dan ini tentunya sulit untuk dilakukan pada case artikel ilmiah. Karena artikel ilmiah, sekali lagi, kita tidak hanya menerbitkan dalam bentuk yang ada di website saja, tapi juga dalam bentuk file PDF yang bisa dibagikan secara bebas kepada banyak orang. Nah, bagaimana caranya? Maka Crossmark ini hadir sebagai sebuah tools untuk membantu hal tadi. Ya, prinsipnya adalah jika sebuah artikel diterbitkan, maka dia akan memiliki sebuah ID dalam bentuk DOI. Kemudian seiring dengan waktu bisa jadi terjadi sebuah perubahan sehingga harus dilakukan sebuah updating. Terbitlah sebuah artikel baru. Misalnya di sini artikel retraction. Artikel retraction ini akan mengupdate artikel yang lama yang sebelumnya. Lalu artikel lama ini artinya juga akan diupdate oleh artikel yang baru yang memiliki DOI yang mungkin akan berbeda. Dan ini akan sangat mungkin bagi sebuah artikel ilmiah setelah artikel itu terbit. Jadi bukan berhenti pada saat artikel itu berhasil diterbitkan saja, tapi setelah itu kemungkinan akan ada update-update selanjutnya. Nah, lebih lanjut di sini saya gambarkan sebagai sebuah flowchart atau bagan alir. Misalnya di sini ada sebuah artikel ilmiah. Lalu di sini ada 3 pihak yang berperan terhadap artikel ilmiah ini. Ada penerbit, lalu ada pembaca, lalu ada crossref. Nah, proses yang saya jalankan di sini adalah sebuah proses yang terjadi setelah artikel itu terbit. Jadi proses sebelumnya mulai dari artikel itu disubmit oleh penulis sampai dengan artikel itu terbit tidak saya sebutkan lagi di sini. Nah, di sini perjalanannya kita mulai dari pihak penerbit ini akan melakukan submission metadata untuk bisa mendapatkan DOI terhadap artikel yang sudah diterbitkan. Dan proses submission ini akan dilakukan melalui sistem yang dimiliki oleh Crossref. Sehingga nantinya Crossref itu bisa mencatat metadata dan juga menerbitkan DOI-nya.
Kemudian setelah itu kemungkinan akan ada updating atau juga sebenarnya di tahap awal setelah sebuah artikel terbit, pihak penerbit harus mengirimkan metadata untuk mendapatkan DOI, lalu juga mengirimkan metadata untuk mendaftarkannya ke Crossmark. Nah, jika memang terjadi adanya update, maka pihak penerbit itu bisa melakukan submission kembali metadata Crossmark. Lalu kemudian itu akan diterima oleh Crossref kembali, dan Crossref akan melakukan cek DOI. Setelah dilakukan checking, apakah DOI-nya ditemukan pada database-nya Crossref? Jika memang datanya ditemukan, jadi ada DOI yang tercatat di dalam database-nya Crossref, sesuai dengan yang tadi disubmit oleh penerbit, maka kemudian Crossref akan mencatat tanggal update artikel itu, sesuai dengan tanggal di mana penerbit mengirimkan metadatanya ke Crossref. Tapi jika yang terjadi adalah DOI itu tidak ditemukan pada database Crossref, maka harusnya pihak Crossref itu bisa memberikan pesan error kepada para penerbit, kepada pihak penerbit, dan kemudian yang dilakukan oleh penerbit adalah kemudian cek kembali metadata yang dia kirimkan dan dikirimkan lagi, kemudian mekanisme akan berulang seperti yang tadi disampaikan. Lalu di sini ada pihak pembaca. Pihak pembaca ini akan tentunya membaca artikelnya, baik itu yang ada di website ataupun juga dengan cara mendownload artikel dalam bentuk PDF, file PDF. Lalu di dalam file PDF itu akan ada sebuah tombol Crossmark, check for update seperti ini. Yang ada di dalam informasi yang ada di dalam check for updates ini itu ada dua macam. Yang pertama adalah DOI artikel itu sendiri, lalu tanggal update terakhirnya kapan. Nah, dua informasi ini yang kemudian akan terkirim ke Crossref, lalu pihak Crossref akan cek DOI-nya. Lalu setelah itu, jika DOI-nya ditemukan pada database Crossmark, artinya pihak penerbit sebelumnya telah mengirimkan metadata untuk Crossmark yang merujuk pada sebuah DOI yang juga dikirimkan sekarang oleh pembaca. Maka yang dilakukan adalah jika tidak ditemukan, maka yang dilakukan adalah Crossref itu akan mengirimkan notifikasi kepada pembaca seperti ini. Jadi Crossmark data for this content is not currently available. Nah, di sini artinya pihak penerbit itu belum mengirimkan metadata dari artikel itu untuk didaftarkan ke Crossmark. Namun jika yang terjadi adalah misalnya DOI itu ditemukan pada database Crossmark, maka Crossmark atau Crossref dalam hal ini akan melakukan cek tanggal terakhir update-nya kapan. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Ya, kemungkinannya adalah tanggal update-nya itu lebih lama daripada tanggal cek. Ya, misalnya di sini tanggal update terakhir artikel itu adalah yang tercatat di sini ya, adalah tanggal 10 Agustus 2024. Lalu kemudian ada pembaca yang mengunduh artikel itu, lalu check for updates, dan check for updates itu mengandung informasi tanggal update-nya ternyata adalah tanggal 10 September 2024. Ya, kalau tadi di sini 10 Agustus, lalu cek proses checkingnya itu 10 September. Jadi 1 bulan setelahnya. Maka kalau di sini dicek tanggal update-nya itu artinya lebih lama daripada tanggal ceknya. Ya, karena tanggal ceknya tadi 10 September, tanggal update-nya itu 10 Agustus 2024. Nah, dengan kasus ini, maka Crossref itu akan memberikan notifikasi bahwa dokumen yang dipegang oleh pembaca itu adalah dokumen yang terkini. Yang muncul di situ adalah dokumen is current. Ya, karena tanggal update-nya itu lebih lama daripada tanggal ceknya. Tapi di sini ada kemungkinan yang lain, kita lihat. Kemungkinan yang lain adalah bahwa tanggal update-nya itu ternyata lebih baru daripada tanggal cek. Ya, jadi dokumen yang dipegang oleh pembaca itu ternyata versi sebelumnya. Ya, di tanggal setelah itu terjadi update lagi. Ya, kembali lagi kita gunakan tanggal yang sama. Jadi
tanggal cek atau tanggal yang tertera pada dokumen itu tanggal 10 September. Kemudian setelah itu misalnya 10 Desember misalnya, tanggal 10 Desember pihak penerbit itu melakukan update kembali. Ya, update kembali. Artinya di sini adalah tanggal update-nya itu lebih baru justru daripada tanggal ceknya. Maka yang terjadi kemungkinan adalah kita masuk ke sini, ke arah selanjutnya. Yang dilakukan oleh Crossref adalah cek tipe update-nya apa. Nah, di sini artinya kan sudah disimpulkan bahwa terjadi update pada dokumen itu. Nah, kemudian karena terjadi update, pihak Crossref akan memeriksa kembali update seperti apa yang sebenarnya terjadi pada dokumen atau artikel itu. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Ya, yang pertama terjadi update atau koreksi, atau mungkin terjadi juga retraction atau penarikan. Nah, pada dua kemungkinan ini, Crossmark itu akan memberikan link berupa DOI ke file atau artikel yang mengkoreksi atau memberikan pernyataan penarikan artikel, ya, kalau dalam kasus retraction. Nah, maka dengan case seperti ini, selanjutnya yang dilakukan oleh pembaca adalah pembaca bisa langsung klik link pada DOI yang diberikan ini, ya, seperti ini, yang warna biru ini, untuk mendapatkan artikel versi terupdate. Atau mungkin kalau case-nya adalah retraction, bisa klik link ini, lalu yang didapatkan nanti mungkin berupa sebuah artikel retraction, isinya itu biasanya berupa pernyataan bahwa artikel itu ditarik, penyebabnya apa, dan lain sebagainya. Itu bisa didapatkan oleh pembaca. Nah, ini adalah mekanisme yang terjadi di balik Crossmark. Jadi, kalau selama ini yang Bapak Ibu mungkin pernah lihat videonya terkait dengan Crossmark, ya, itu kebanyakan hanya menunjukkan bagian ini saja. Document is current saja. Gitu ya. Tapi selanjutnya, ini yang rasanya belum disampaikan, atau mungkin saya yang miss, begitu ya. Ini yang mungkin belum banyak disampaikan. Baik, kita lanjut. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tadi, ya. Misalnya ini adalah adanya update atau koreksi. Case-nya di sini, contohnya ini ya, tadi ya, di dalam artikel ilmiah kita, itu nantinya akan kita berikan link, ya, pada tombol itu. Link itu kira-kira lengkapnya seperti ini. Nah, di dalamnya itu ada informasi DOI dari artikel itu, lalu kapan tanggal terakhir artikel itu diupdate. Nah, dua informasi ini yang kemudian menjadi dasar Crossmark untuk menentukan apakah ada update pada artikel itu atau tidak. Gitu. Nah, jika memang ada update, maka yang akan ditampilkan seperti ini. Warnanya kuning, gitu ya. Lalu di situ juga ada link ke artikel yang terupdate misalnya. Ya, perhatikan di sini tanggalnya adalah 29 Februari 2008. Ya, jadi formatnya tahun, bulan, tanggal. Ya, 29 Februari 2008. Lalu kemudian kalau misalnya tanggalnya itu adalah 29 Februari 2024 ya. Setelahnya begitu ya. Maka nantinya status yang akan diterima adalah document is current. Nah, ini artinya adalah mungkin terjadi update ya. Ya, ini seperti yang kita lihat di sini, warnanya kuning nih ya. Ini menandakan bahwa terjadi update pada artikel itu. Nah, proses update-nya itu kemungkinan terjadi sebelum tanggal ini, 29 Februari 2024. Ya. Jadi kalau memang ada versi artikel ya dengan tombol crossmark yang kira-kira linknya itu seperti ini, begitu diklik oleh pembaca, maka inilah informasi yang didapatkan oleh pembaca. Karena memang tanggal update-nya itu terjadi sebelum tanggal ini. Seperti itu. Nah, apa saja persyaratan untuk bisa mendapatkan crossmark ini? Untuk bisa menggunakan crossmark, sebuah konten itu seharusnya memiliki Digital Object Identifier atau DOI. Ini adalah syarat mutlak. Jadi kalau memang belum terdaftar, DOI-nya belum terdaftar di Crossref, ya, ini perlu digarisbawahi ya, di Crossref. Jadi DOI-nya itu harus terdaftar di Crossref. Ya, tadi sempat saya sebutkan juga
penyedia layanan pendaftaran DOI itu sebenarnya tidak cuma Crossref ya, ada yang lain, ada DataSite. Kemudian juga di China itu ada beberapa layanan-layanan lain yang lokal sifatnya, itu juga bisa menerbitkan DOI. Ya, nah apakah bisa DOI yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga selain Crossref itu didaftarkan juga di Crossmark? Ya, tentunya tidak bisa, karena Crossmark ini sekali lagi ini adalah produknya Crossref. Untuk bisa menggunakan Crossmark, maka DOI itu harus terdaftar di database-nya Crossref. Seperti itu. Nah, DOI di sini ini adalah syarat mutlak, syarat utama, karena Crossmark ini bekerja berdasarkan metadata dari DOI-nya. Sekali lagi, identitas dari artikel ilmiah itu adalah ada pada DOI. Tidak pada judul, tidak pada penulis, tidak pada jurnal di mana artikel itu diterbitkan. Ya, identitasnya yang melekat pada sebuah artikel ilmiah adalah DOI. Ya, perubahan yang terjadi yang disubmit metadatanya melalui Crossmark itu akan merujuk pada DOI. DOI-nya harus ada dulu. Ya, ini adalah syarat mutlaknya. Lalu syarat yang kedua, penerbit harus memiliki kebijakan pembaruan konten yang jelas dan juga transparan. Kebijakan ini kemudian harus dituangkan ke dalam sebuah halaman di website jurnalnya, yang kemudian halaman ini harus didaftarkan juga ke Crossref, sehingga nanti dia bisa mendapatkan DOI. Jadi tidak hanya artikel saja yang didaftarkan DOI-nya, tapi juga halaman websitenya itu harus didaftarkan juga. Nah, DOI yang didapatkan ini kemudian nantinya akan digunakan setiap kali kita melakukan updating dan submit metadata ke Crossmark. Ya, metadatanya ini harus selalu menyebutkan DOI dari halaman kebijakan pembaruan konten yang sudah sebelumnya kita buat. Ya, ini harus juga disiapkan dulu. Lalu kemudian yang ketiga, penerbit harus mengirimkan metadata khusus untuk Crossmark ke Crossref, gitu ya. Catatannya di sini, metadata yang dikirimkan itu berbeda dengan metadata DOI artikel. Ya, barangkali Bapak Ibu sudah terbiasa mengirimkan metadata setiap artikel, gitu ya, setiap kali terbit, lalu metadata tiap-tiap artikelnya itu dikirimkan ke Crossref, sehingga nanti DOI-nya tiap-tiap artikel itu sudah aktif, bisa diakses. Nah, perlu diketahui di sini metadatanya itu berbeda dengan metadata yang dikirimkan untuk mendapatkan DOI. Ya, metadata yang kita kirimkan ini untuk Crossmark itu sifatnya adalah mengacu pada DOI yang sudah ada. Gitu ya. Jadi dia berbeda, tidak bisa dilakukan bersamaan. Ya, tidak bisa dilakukan bersamaan. Kalaupun misalnya ada sebuah plugin di OJS misalnya ya, yang bisa melakukan itu bersamaan, nah sebenarnya proses yang dilakukan tidak bersamaan. Jadi disubmit dulu metadata ke Crossref untuk mendapatkan DOI-nya. Lalu kemudian setelah itu baru dikirimkan lagi metadata yang berbeda untuk mengaktifkan Crossmark-nya. Itu dilakukan secara berseri, tidak secara paralel. Gitu. Lalu yang keempat, penerbit bertanggung jawab mengirimkan update metadata ke Crossref setiap kali misalnya terdapat update pada artikel itu. Ya, jadi setiap kali ada update, kirimkan metadatanya ke Crossref, sehingga nanti kalau ada pembaca yang membaca artikel kita, pembaca bisa mengetahui apakah versi yang dia miliki itu adalah versi terupdate atau bukan. Begitu. Nah, pertanyaannya mungkin apakah setiap update itu harus dikirimkan metadatanya ke Crossmark? Ya, misalnya ada koreksi begitu ya. Koreksi seperti apa yang harus dikirimkan update-nya? Nah, tentunya untuk koreksi-koreksi minor, ya, misalnya ada typo, ya, kesalahan penulisan, kesalahan pengetikan yang tidak mengubah substansi dari artikel itu, ya, jika kita perbaiki misalnya, maka perubahan-perubahan yang sifatnya minor seperti ini tidak harus disampaikan melalui Crossmark. Ya, yang perlu disampaikan melalui Crossmark misalnya adalah perubahan-perubahan yang sifatnya major, yang mungkin akan mengubah naskah secara substansial. Ya, misalnya ada penambahan tabel hasil misalnya ya, atau mungkin ada perubahan kesimpulan misalnya, ada perubahan pada penarikan data misalnya dan lain sebagainya yang sifatnya substansi. Ini yang memang harus disampaikan melalui Crossmark. Atau mungkin kasus yang lebih parah dalam tanda kutip, terjadi misalnya penarikan naskah.
ya, karena sebab-sebab tertentu, misalnya terutama karena adanya plagiarisme misalnya, sehingga naskah itu harus ditarik misalnya. Nah, ini yang tentu saja harus disampaikan melalui crossmark gitu. Nah, bagaimana prosesnya? Di sini akan saya bagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama, yang dilakukan adalah membuat halaman update policy. Ini yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya, bahwa kebijakan update ini harus disampaikan dan dibuat dalam bentuk sebuah halaman statik yang bisa diakses oleh banyak orang. Begitu. Halaman ini harus selalu ada. Karena nantinya setiap kali ada update, kita harus merujuk pada halaman ini. Kita sebutkan DOI dari halaman ini, ya. Nah, maka di sini kita perlu mendaftarkan DOI-nya juga ke Crossref, gitu ya. Nah, langkah ini cukup dilakukan sekali saja, ya. Ini cukup dilakukan sekali saja. Tidak harus dilakukan setiap kali ada update, kemudian kita harus membuat satu halaman update policy, enggak. Yang dilakukan adalah sekali saja, cukup di awal saja. Jika sudah dibuat sekali, maka DOI yang sama itu bisa Bapak Ibu gunakan setiap kali terjadi update dan harus mengirimkan metadata crossmark. Lalu, nah ini contoh halaman crossmark policy yang bisa Bapak Ibu temukan di beberapa jurnal. Di sini kami contohkan di jurnal kami Media Konservasi. Crossmark policy ini dibuat secara jelas di dalam sebuah halaman yang bisa diakses juga melalui menu yang ada di website kami. Isinya apakah harus seperti ini? Tentu saja tidak. Bapak Ibu bisa tuliskan macam-macam, ya, tidak terbatas pada satu satu bentuk saja, satu konten saja, harus demikian enggak, bebas, ya. Ini tergantung kebijakan masing-masing jurnal. Di situ tentunya pihak pengelola jurnal bisa mendefinisikan, ya, tipe-tipe update apa saja yang diizinkan untuk diubah. Ya, misalnya apakah jika sebuah artikel itu sudah terbit, ya, perubahan tertentu misalnya mengkoreksi nama penulis misalnya, itu tidak bisa dilakukan lagi. Nah, itu silakan disebutkan di dalam update policy ini. Begitu. Yang jelas prinsipnya adalah kita harus transparan. Apa yang menjadi prinsip kita dalam bekerja menerbitkan sebuah artikel ilmiah itu harus disampaikan kepada pihak-pihak yang lain, pihak-pihak di luar pengelola jurnal tentunya. Baik itu pembaca, penulis, begitu ya, editor, reviewer, dan lain sebagainya. Prinsipnya harus transparan. Nah, contoh yang lain di sini, ini ada dari jurnal Hayati. Bentuknya berbeda dengan yang dibuat di Media Konservasi. Nah, sekali lagi di sini saya sampaikan tidak ada format khusus, bebas. Ya, silakan Bapak Ibu bisa buat sendiri atau mungkin memodifikasi dari yang sudah ada. Lalu kemudian, jika kita sudah membuat halaman crossmark policy di website kita, gitu ya, kita bisa mendaftarkan halaman itu untuk bisa mendapatkan DOI-nya. Nah, untuk mendapatkan DOI-nya ini, Bapak Ibu tidak bisa melakukan secara otomatis. Barangkali di sini Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakan tools atau plugin dari OJS yang bisa mendaftarkan DOI setiap artikel, setiap kali terbit, begitu ya, secara otomatis. Nah, ini kita tidak bisa melakukan hal yang sama, ya. Kita harus lakukan itu secara manual dengan cara menggunakan web deposit form yang ada di websitenya Crossref. Nah, silakan buka halaman ini. Kemudian di sana silakan pilih Crossmark Policy Page pada pilihan Select Data Type. Nah, di sini contohnya. Ya, silakan Bapak Ibu pilih ini, Crossmark Policy Page. Ya, pada pilihan Select Data Type di sini. Ya, kalau biasanya kita lakukan secara manual, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang biasanya melakukan submit metadata DOI itu secara manual melalui website web deposit ini. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah memilih di sini, jurnal. Nah, tapi untuk Crossmark Policy Page ini sudah disediakan sendiri pilihannya, ya, di sini, Crossmark Policy Page. Jadi silakan pilih yang sesuai di sini, ya. Nah, dengan memilih ini, kemudian isian di bawahnya ini juga disesuaikan. Di bawahnya ada Crossmark Policy Page Information. Yang pertama, Policy Page Title. Nah, ini silakan Bapak Ibu sesuaikan, mungkin disamakan saja dengan tadi ya, halaman yang kita buat di OJS misalnya, Crossmark Policy, ya, dituliskan saja di sini.
Lalu DOI. Nah, DOI ini adalah DOI yang kita inginkan, gitu ya. Kita inginkan nanti halaman Crossmark Policy ini memiliki DOI-nya seperti apa sih, ya. Nah, ini disarankan tentunya prefixnya itu harus sama dengan prefix yang selama ini Bapak Ibu gunakan, ya. Karena ini kan nanti harus login ya setelah Bapak Ibu klik submit policy page ini, harus login dengan akun Crossref-nya masing-masing. Nah, akun Crossref itu kan dia sudah memiliki prefix sendiri. Jadi kita harus tentunya menggunakan prefix yang sama. Ini contoh prefix yang kami punya, gitu ya. Lalu berikutnya garis miring. Biasanya untuk di artikel, di DOI artikel itu kita gunakan format seperti apa, ya. Nah, ini kita bisa samakan di awalannya dulu, ya. Ini kami buat Medcon misalnya, media konservasi. Ini kami biasa menggunakan pola seperti ini, Medcon. Lalu titik. Nah, biasanya untuk di artikel itu kami sebutkan volumenya berapa, isunya nomor berapa, lalu halaman pertama, yaitu di DOI untuk artikel. Nah, tapi untuk halaman Crossmark Policy ini tidak harus dengan format yang sama atau pola yang sama. Ya, di sini gampangnya kami buat Medcon titik Crossmark, gitu. Ini prinsipnya adalah belum ada sebelumnya DOI yang sama yang sudah terdaftar di Crossref. Prinsipnya seperti itu. Ya, karena memang kalau ada yang sebelumnya sudah terdaftar dengan yang namanya sama persis, tentunya nanti akan ditolak oleh Crossref, harus membuat dengan nama yang berbeda lagi. Ya, ini kita yakinkan betul memang tidak ada sebelumnya ya. Ya, seperti ini gampangnya. Lalu berikutnya URL-nya. URL ini sesuai dengan yang tadi kita buat di OJS misalnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan OJS, copy paste saja URL-nya, lalu ya di paste di sini. Gitu, kira-kira. Nah, pastikan betul bahwa alamat ini betul ya, URL ini betul. Karena nanti kalau sudah terdaftar, kalau DOI ini sudah terdaftar dan aktif, maka DOI ini kalau diakses harusnya mengarah pada URL yang kita berikan di sini. Jadi pastikan betul alamat ini sudah sesuai dan kemudian juga bisa diakses ya, dalam artian halaman itu sudah aktif begitu. Lalu terakhir di klik submit policy page di sini. Setelah ini kemungkinan Bapak Ibu akan diminta untuk login, ya silakan login dengan akun Crossref masing-masing. Harusnya proses pendaftaran DOI untuk Crossmark Policy ini tidak memakan waktu yang lama, ya. Mungkin setelah di klik submit policy page, kemudian login, ya. Setelah itu DOI-nya kalau memang tidak terjadi kesalahan, seharusnya DOI-nya langsung segera aktif. Nah. Penting juga untuk memastikan bahwa DOI yang sudah terbuat tadi, ya, DOI yang kita daftarkan ini bisa diakses. Jadi silakan dicoba, begitu ya, diakses. Harusnya kalau diakses nanti akan menunjukkan halaman yang sama dengan URL yang panjang ini, gitu. Itu prinsip dari DOI seperti itu. Kalau memang sudah dipastikan dia aktif, maka kita bisa langsung maju ke langkah berikutnya di sini, yaitu menempatkan logo Crossmark pada artikel kita. Ya, baik itu file PDF ataupun pada website, ya, karena versi artikel kita itu kan biasanya ada dua macam, ada yang ada di website, ya, ada juga yang dalam bentuk file PDF yang bisa dibaca oleh banyak orang, begitu misalnya, ya, silakan bisa kita tempatkan logo Crossmark-nya itu pada artikel kita. Nah, pilihannya itu ada banyak, ini nanti akan saya berikan juga di kolom deskripsi link untuk ke pilihan-pilihan logo yang bisa digunakan ini. Nah, apakah ada ketentuan ya penggunaan logo atau tombol-tombol ini pada artikel kita? Tidak ada. Ya, tidak ada, bebas. Bapak Ibu bisa gunakan yang mana saja, yang mana dirasa cocok untuk layout dari artikel Bapak Ibu. Ya, tidak ada ketentuan apakah harus yang horizontal misalnya, atau mungkin square, atau mungkin harus yang hitam putih atau berwarna, tidak ada. Ya, semuanya bebas, bisa pilih, disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Contohnya ya, penempatan pada artikel, ya, ini di file PDF, ini yang ada di kami di media konservasi, kami tempatkan di pojok kiri atas seperti ini. Jadi prinsipnya adalah nantinya pembaca itu bisa langsung mengetahui ada tombol, ada fitur seperti ini, check for updates, gitu ya. Walaupun mungkin kami juga tidak bisa yakin ya bahwa semua pembaca itu sudah tahu ya fungsi dari tombol ini apa.
Ya, memang butuh edukasi juga kepada para pembaca begitu ya. Ini tombol bukan hanya hiasan begitu ya, bukan hanya aksesoris saja di artikel kita yang mungkin mempercantik begitu ya. Karena mungkin artikel-artikel yang diterbitkan oleh penerbit besar itu juga menggunakan tombol yang sama, kemudian kita gunakan tombol yang sama hanya untuk mempercantik ya. Tentunya tidak demikian. Tombol ini ada fungsinya dan fungsinya ini penting sekali gitu. Harusnya pembaca juga bisa memahami hal ini ya. Ini contoh penempatan di kami di media konservasi, lalu di jurnal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ditempatkan di pojok kanan atas, jadi sisi sebaliknya ya dari media konservasi. Lalu ini contoh yang lain dari jurnal Hayati ya, ditempatkan juga di bagian atas ya. Lagi-lagi biasanya check for updates ini ditaruhnya di atas. Jadi memastikan bahwa pembaca itu sadar dulu bahwa kita bisa cek loh keberkalaan atau kebaruan dari artikel dokumen yang kita pegang itu seperti apa sih ya. Ini Hayati diletakkan di bagian atas seperti ini. Lalu contoh yang lain di sini di naskah yang diterbitkan oleh Elsevier ya. Ini salah satu contohnya, dia tempatkan di bagian kanan atas seperti ini dengan bentuk yang square ya. Sebelumnya kita lihat penggunaan yang horizontal panjang seperti ini. Nah, di Elsevier dia menggunakan bentuk yang square. Lalu ini pada website ya, penempatan logo check for updates ini pada website. Nah, di beberapa website yang berbasis OJS ini sudah tersedia. Biasanya sudah langsung disediakan oleh template atau theme dari OJS-nya begitu. Nah, ini yang kami gunakan di media konservasi. Kebetulan theme yang kami gunakan itu sudah menggunakan sudah tersedia tombol check for update secara default. Jadi tidak perlu dilakukan setting segala macam begitu ya untuk bisa menampilkan ini. Nah, teknis terkait dengan menampilkan ini pada halaman website, Bapak Ibu bisa merujuk pada video-video yang lain, video-video tutorial yang lain. Bapak Ibu juga bisa temukan itu di halaman Crossref ya, panduan untuk menerapkan crossmark misalnya, tombol crossmark pada website gitu. Lalu contoh yang lain di sini penerapannya pada website sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier. Ini paper yang sama. Nah, ini mereka menempatkan check for updates itu pada bagian di bawah details dari artikel ya, di bawah nama penulis, afiliasi, lalu tanggal terbit, tanggal revisi dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya bisa kita temukan check for updates. Lalu ini di Taylor and Francis. Nah, di sini ditempatkan di sini ya, di bawah sama seperti di Elsevier tadi ya, dengan ukuran yang lebih kecil. Seperti ini. Jadi prinsipnya adalah tidak ada ketentuan penempatan logo crossmark itu bisa di mana saja. Tidak ada ketentuan khusus, ya, bebas. Ya. Lalu berikutnya, setelah kita pasang ya logo itu pada artikel kita, terutama pada file PDF-nya, gitu ya. Kemudian penting di sini di langkah yang ketiga, kita harus pasang link crossmark pada logo itu. Jadi tidak cuma masang logonya saja, tapi di logo itu harus kita tempelkan linknya. Link ini yang kemudian mengarah ke websitenya Crossmark. Crossmark bisa cek dua hal tadi ya, DOI dan juga tanggal update-nya. Ya, nah ini adalah link atau URL yang harus ditempatkan pada logo Crossmark tadi yang ada pada artikel kita. Lengkapnya seperti ini. Bapak Ibu bisa copy saja URL panjang ini. Nah, dua hal penting yang harus disesuaikan adalah yang pertama DOI artikelnya. DOI ini kan tentunya unik untuk masing-masing artikel. Ya. Untuk masing-masing artikel itu unik. Jadi pastikan betul Bapak Ibu mengubah link ini, perhatikan pada DOI-nya. Karena tidak sama ya antar artikel, pasti harusnya berbeda. Seperti ini. Ini pastikan juga bahwa DOI ini sudah aktif. Sudah aktif. Itu ya. Kalau memang belum aktif, nantinya crossmark-nya tidak bisa kita daftarkan. Ya. Jadi tadi pihak Crossref itu
pada saat penerbit ada yang mengirimkan metadata crossmark, dia akan cek dulu, gitu ya, apakah DOI-nya ini sudah aktif atau belum. Ya, kalau memang tidak ditemukan pada database-nya Crossref, ya, DOI seperti yang tertulis di sini, maka pihak Crossref itu akan menolak penerbitan crossmark-nya. Jadi syaratnya itu memang harus aktif dulu. Lalu hal lain yang harus disesuaikan juga di sini yang warna ungu ini adalah tanggal update-nya, atau kalau memang crossmark-nya itu adalah inisial, maka tanggal terbitnya biasanya gitu, karena tanggal terbit itu kan termasuk tanggal terakhir update begitu ya. Selanjutnya kalau ada update lagi, nah ini kita sesuaikan tanggalnya ini, sesuaikan tanggalnya. Nah nantinya ini akan menjadi bekal Crossref begitu ya, menentukan kebaruan dari artikel itu gitu ya, berdasarkan tanggal ini. Jika misalnya ya sebelum tanggal ini terjadi update begitu ya, dan itu disampaikan ke crossmark ya oleh penerbitnya, maka artinya kan tanggalnya ini lebih baru ya, tanggal checkingnya lebih baru. Nah maka nanti akan muncul di sisi pembaca itu adalah informasi bahwa artikel ini ada update-nya ya, sebelumnya telah terjadi update ya. Update-nya gimana ya, ada linknya, itu nanti akan diberikan informasi itu gitu ya. Jadi penting untuk menyesuaikan tanggal ini setiap kali Bapak Ibu menerbitkan misalnya ya, atau mungkin telah terjadi update pada artikel tertentu ya, tanggalnya ini diganti ya. Tidak cuma mengganti tidak cuma memperbaiki artikelnya saja ya, kemudian diupload ke Geli gitu, ke OJS misalnya, enggak ya, tapi jangan lupa juga untuk mengganti ini tanggal update-nya. Karena nanti pada saat artikel itu di-download oleh pembaca ya, lalu dia akan cek for update. Nah, kalau memang tidak diganti, maka tanggalnya tetap merujuk tanggal yang sama. Ya, bisa jadi informasi update yang diberikan gitu ya, informasi kebaruan, status kebaruan yang diberikan itu menjadi nggak sesuai gitu ya. Misalnya ya, terjadi update tanggal 15 Agustus ya 2008. Ya, sebelumnya ini kan tanggal update terakhir itu 14 Agustus. Misalnya di tanggal 15-nya terjadi update. Ya, penerbit kemudian mengupdate artikel itu, kemudian diupload ke OJS misalnya, tapi lupa untuk mengganti tanggalnya. Tanggalnya tetap 14 Agustus. Ya. Jadi nanti kalau ada author yang mendownload artikel itu, ya, dia klik check for updates, ya. Karena sebelumnya yang terdaftar itu adalah submission untuk update-nya itu tanggal 15 Agustus, gitu ya. Tapi misalnya artikel yang di-download tadi itu masih belum berubah gitu ya, URL-nya masih 14 Agustus, ya begitu dia klik check for updates, maka status yang muncul itu masih masih ada update, gitu ya. Padahal sebenarnya artikel yang dia dapatkan itu versi yang terbaru, ya. Jadi di sini menjadi salah justru informasinya ya, karena tadi pihak penerbit itu lupa mengganti tanggal pada link tombol crossmark-nya itu ya. Harusnya kan begitu dia klik tombol check for updates ya, karena tanggalnya 15 Agustus begitu ya, maka yang dia dapatkan nanti informasinya adalah dokumen terbaru atau current ya, versi terkini. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah kita letakkan linknya itu pada logo crossmark yang ada di artikel kita, langkah berikutnya adalah mendaftarkan metadata crossmark-nya itu ya, setiap artikel itu ke Crossref sebagai DOI resources. Nah, ini harus dilakukan untuk setiap artikel setiap kali terbit gitu ya, setiap kali terbit sebagai saya sebutnya sebagai inisial. Ya, ini memang harus dilakukan untuk semua artikel. Nah, setelah itu jika memang terjadi update pada artikel tertentu, maka yang dikirimkan metadatanya itu hanya untuk artikel-artikel yang memang tadi diupdate saja, tidak semuanya lagi. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita menerbitkan dalam satu edisi ada 10 artikel. Lalu tentunya kan kita harus daftarkan itu metadatanya. Yang pertama metadata DOI-nya. Setelah itu dilakukan, kita kirimkan juga metadata crossmark. Ya, merujuk pada masing-masing DOI tadi. Gitu. Lalu misalnya terjadi
terjadi update pada satu artikel ya, dari 10 artikel yang sudah terbit tadi ada satu artikel yang perlu diupdate. Ada koreksi misalnya. Maka yang perlu dikirimkan metadata crossmark-nya itu hanya artikel yang tadi saja yang dikoreksi saja. Tidak semuanya 10-10-nya tadi dikirimkan lagi, enggak. Ya, cukup satu saja. Nah, dikirimkannya itu sebagai DOI resources. Ya, di sini DOI resources. DOI resources itu apa? Ini beda dengan DOI yang biasa kita kirimkan metadatanya ke Crossref untuk mendapatkan DOI tadi ya. DOI resources ini adalah bukan DOI, data yang merujuk pada DOI yang sudah ada. Jadi tidak menerbitkan DOI baru, gitu ya. Tidak menerbitkan DOI baru, tapi data ini merujuk pada DOI yang sudah ada. Nah, untuk bisa mengirimkan metadata crossmark ini, kita cuma bisa melakukan secara manual dengan menggunakan file XML. Gitu ya. File XML-nya nanti akan saya berikan contohnya. Ada beberapa kasus yang mungkin akan terjadi, begitu ya, kasus update. Sekali lagi, ini harus dikirimkan untuk setiap artikel. Ya. Nah, pertanyaannya apakah setiap artikel itu harus dalam bentuk metadatanya itu harus per satu artikel harus satu file XML? Enggak, ya. Jadi bisa lakukan sekaligus. Satu file XML itu berisi metadata untuk semua artikel pada edisi yang sama misalnya. Itu bisa dilakukan sekaligus. Apakah harus sekaligus? Ya, jadi kalau kita balik pertanyaannya apakah harus sekaligus? Enggak juga. Kalau mau satu-satu boleh, ya. Karena tadi kembali lagi update itu kan tidak terjadi pada setiap artikel pada satu edisi. Ya, mungkin hanya satu atau dua artikel saja, gitu. Nah, maka metadata yang kita kirimkan ke Crossmark untuk update itu ya hanya untuk artikel itu saja yang terjadi update saja, ya, seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh metadata file XML yang kita gunakan untuk awalan atau inisial. Nah, ini contohnya untuk single artikel saja, ya. Nanti setelah ini di contoh yang kedua itu untuk multi artikel. Nah, Bapak Ibu bisa copy paste saja, nanti akan saya berikan juga file XML-nya, Bapak Ibu bisa download, lalu diubah-ubah saja. Anggap saja ini sebagai template. Nah, kalau di video-video yang lain, tutorial menerapkan crossmark ini, itu mereka juga memberikan template-nya, bisa Bapak Ibu gunakan juga. Ya, jadi file XML ini tidak baku harus bentuknya seperti ini, begitu ya. Itu bisa macam-macam, ya, tergantung kebutuhan. Jadi bisa ditambahkan informasi banyak-banyak macam-macam, gitu ya. Tidak terbatas pada satu konten yang fix, gitu ya. Bapak Ibu bisa masukkan banyak informasi yang lain. Silakan gunakan template yang saya berikan ini, nanti saya berikan juga link downloadnya. Silakan digunakan. Lalu yang penting adalah dimodifikasi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa langsung gunakan ini langsung disubmit ke Crossref, ya tentunya harus Bapak Ibu sesuaikan lagi. Ya, apa saja yang harus disesuaikan? Yang harus disesuaikan ini saya tandai dengan warna biru ini ya. Ini font. Yang pertama ganti dengan nama pengelola. Atau mungkin boleh nama siapapun itu. Tidak harus nama orang misalnya. Boleh nama jurnalnya juga boleh. Ya. Jadi, nah ini nama ini harus diganti Bapak Ibu. Sebenarnya tidak harus. Kalaupun tidak Bapak Ibu ganti tidak akan menghasilkan sebuah kesalahan ya. Ya, tetap akan diterima ya. Tapi mungkin nanti laporan ke Crossref atau mungkin notifikasi ke email yang masuk itu ya sesuai dengan nama yang Bapak Ibu ketikkan di sini. Jadi kalau mau disesuaikan ya silakan, gitu ya. Lalu email address ini juga penting karena nanti setiap update proses kita yang kita kirimkan ke Crossref, statusnya misalnya terjadi kesalahan atau mungkin berhasil begitu prosesnya. Informasi itu akan dikirimkan ke alamat email ini. Ya, biasanya digunakan adalah alamat email jurnal, gitu ya. Silakan disesuaikan. Lalu DOI artikel di berikutnya ini ya, ganti dengan DOI artikel. Nah, ini DOI artikel. Jadi artikel yang mau kita submit crossmark-nya, yang mau kita aktifkan crossmark-nya itu yang mana? Ya, tuliskan di sini DOI-nya. Nah, DOI ini dimulai dari prefix ya. Ini prefix, yang namanya prefix itu yang depan sebelum tanda garis miring, ini prefix. Lalu diikuti juga dengan suffix sampai terakhir. Ya, jadi DOI lengkap dari artikel. Gitu. Tapi harus dipastikan dulu DOI ini harus sudah aktif, gitu ya.
harus sudah aktif. Jadi kalau diklik atau diakses lewat alamat ini, DOI ini, maka nanti munculnya ya halaman artikel itu. Nah, ini harus dipastikan dulu aktif. Kalau memang belum aktif, misalnya yang kita sering temukan tuh kan kalau DOI-nya belum aktif, di halaman Crossref muncul DOI not found, gitu ya. Nah itu nanti kalau kita paksakan kita daftarkan Crossmark-nya, Crossref akan menolak. Ya, jadi pastikan dulu dia sudah aktif. Lalu hal-hal yang lain berikutnya yang harus diganti adalah ganti DOI halaman Crossmark Policy. Nah ini yang tadi saya sebutkan di awal Bapak Ibu. Halaman Crossmark Policy ini harus sudah ada, sudah didaftarkan DOI-nya. Nah DOI itu kemudian kita sebutkan di sini. Di metadata setiap kali ada update. Ini kita sebutkan. Ya, sebutkan ini DOI-nya sama kan dengan yang tadi yang saya daftarkan. Ya, ini dituliskan lagi di sini. Dan ini harus disebutkan untuk setiap artikel. Nanti di contoh yang kedua, untuk yang multi artikel itu bisa kita lihat ya, penerapannya seperti apa. Lalu di sini ada custom metadata. Nah ini adalah bagian yang tidak harus ada, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau memang perlu, silakan tambahkan informasi tertentu gitu ya di dalam custom metadata ini. Nah, ini yang mungkin belum familiar dengan XML atau HTML ya. Di file XML itu ada yang namanya tag tutup, ada yang namanya tag buka, ya, tag TAG, tag. Nah, ini tag bukanya tuh yang ini, custom metadata. Nah, ini yang tanpa tanda garis miring ini ya, tanpa garis miring. Kalau yang dia ada garis miringnya di bawah, ini adalah tag tutup kita sebutnya. Jadi diapit oleh tag buka dan tag tutup ya, custom metadata. Nah di dalamnya ini adalah semuanya yang kita sebut sebagai custom metadata itu ya. Nah sekali lagi ini tidak harus ada, Bapak Ibu silakan kalau memang tidak perlu menyampaikan apapun ya, custom metadata ini bisa dihapus saja ya. Jadi dari baris ini, dari baris awal sini gitu ya sampai dengan baris akhir di sini, ini bisa dihapus saja semuanya ya. Tapi kalau memang perlu ya, misalnya menambahkan informasi tertentu, kalau di kami di media konservasi itu menambahkan informasi tanggal naskah itu diterima, naskah itu direvisi, naskah itu kemudian terbit, ya silakan disampaikan di sini, ya seperti ini. Ya ini format apa ya yang bisa Bapak Ibu adopsi, silakan, ya. Kalau mau menambahkan hal yang lain, nah ini silakan dimodifikasi sebenarnya. Prinsipnya yang sama adalah ini saja, assertion gitu ya, assertion ini sama. Nah yang disesuaikan adalah ini saja nih, accepted, labelnya, lalu group name-nya ini disesuaikan saja bebas. Ini kalau file XML itu bebas. Group label, publication history, nah ini disesuaikan saja bebas. Order ini adalah urutannya ya, kita lihat order 0, ya ini paling atas nanti ditempatkan 1, 2. Nah, jadi urutannya nanti ditampilkan dulu tanggal receive, tanggal revise, kemudian tanggal accepted. Nah, ini silakan diganti dengan tanggal terbit ya. Ini yang warna putih ini, teks warna putih ini diganti tanggal terbit atau tanggal revisi terakhir atau tanggal submission atau naskah diterima. Kalau memang mau menambahkan informasi yang lain, misalnya apa ya? Funding atau mungkin hal-hal lain begitu ya, apapun itu ditambahkan saja, ini di copy saja, dilanjutkan di baris setelah ini. Jadi di sini, di bagian sini ya di enter gitu ya, turun ke bawah sebelum tanda tag tutup untuk custom metadata ya. Nah gampangnya mungkin bagi Bapak Ibu yang mau mencoba untuk mengaktifkan Crossmark-nya gitu ya, cukup diikuti saja yang ada di sini template-nya, tidak perlu dimodifikasi secara major, disesuaikan saja DOI gitu yang penting-penting ya. Kemudian DOI Crossmark policy-nya, emailnya tadi, nama pengirimnya, depositornya, lalu tanggal terbit, dan tanggal-tanggal lainnya ini disesuaikan saja ya. Lalu ini contoh untuk yang multi artikel. Jadi sekaligus begitu ya, satu XML untuk banyak artikel sekaligus. Di sini dicontohkan ada 2 artikelnya. Nah, bedanya apa? Bedanya yang pertama ada di DOI ya.
Ini bedanya kalau yang atas, bagian atas ini sama semua. Ini kan informasi dasar kontak dari pengirimnya siapa begitu kan, ini sama. Lalu di bawahnya, nah ini mulai berbeda ya. Jadi mulai dari cross mark data ini ya, dibuka lalu ditutup di sini. Ya, ini satu kesatuan ini ya, satu kesatuan. Ini satu artikel ya, artikel pertama. Lalu berikutnya ya mulai dari cross mark buka tutup ini ya. Cross mark buka ini, cross mark data yang dibuka tagnya, lalu cross mark data yang ditutup ya. Ini satu kesatuan juga, ini adalah untuk artikel yang kedua. Ya, di sini ada dua artikel. Bedanya apa? Bedanya yang pertama di DOI ya. Ini DOI artikel ya kan. DOI artikel itu kan unik ya, tidak ada yang sama. Ini yang artikel pertama, lalu ini artikel kedua. Ya, DOI-nya berbeda. Ini silakan disesuaikan. Lalu DOI untuk crossmark policy. Nah, kalau DOI crossmark policy ini tidak diubah itu ya, sama, selalu sama. Ya, jadi kita lihat di sini ya, ini juga sama di artikel yang kedua. Dituliskan kembali. Gitu. Lalu kemudian custom metadatanya, nah ini juga kan tergantung masing-masing artikel. Jadi ini kemungkinan dia akan berbeda. Gitu ya. Nah ini contoh untuk yang multi artikel. Yang apa ya? Metadata awal ya, khusus untuk metadata awal. Ini yang mungkin harus Bapak Ibu submit. Kalau Bapak Ibu submit ini kemudian statusnya berhasil, maka nanti akan memunculkan notifikasi bahwa crossmark ini sudah aktif ya, warna yang kita dapatkan warnanya hijau. Tadi mungkin di sebelumnya Bapak Ibu sudah lihat ya contohnya. Lalu untuk contoh yang ketiga ini adalah metadata kalau misalnya terjadi update ya. Nah, contoh di sini adalah terjadi simple retraction atau penarikan naskah. Ya. Ini ada update-nya, kita sampaikan update di sini. Ini update-nya apa bentuknya? Ya, di sini ada retraction. Nah, type ini type-nya harus menyesuaikan ya. Ini sama dengan yang ada di halaman crossmark policy yang dibuat oleh kami di Medcon. Di situ ada tipe-tipe update yang mungkin gitu ya. Nah, penulisannya itu harus mengikuti yang tertulis di sana. Jadi silakan merujuk ke apa saja list yang ada di sana gitu ya. Untuk label, ini labelnya hanya sesuai dengan namanya ya, hanya label saja ya. Hanya label, tidak harus sama seperti ini, bisa dibuat macam-macam menggunakan bahasa Indonesia misalnya, silakan saja bebas. Yang harus sama itu ini, type-nya ini harus sama. Lalu tanggal, nah ini tanggal terakhir update-nya kapan gitu ya. Ini dituliskan di sini, jadi nanti Crossref itu akan menggunakan pembandingnya ini. Ini tanggal update-nya kapan, lalu dibandingkan dengan tanggal yang ada di tombol tadi. Tombol check for update tadi itu tanggalnya berapa. Bandingkan mana yang lebih dulu. Kalau tanggal yang di tombol yang lebih dulu, gitu ya. Lalu di sini ada update yang mungkin dilakukan setelahnya, maka yang muncul nanti adalah notifikasi bahwa terjadi update. Warnanya warna kuning. Gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, tanggal yang ada di tombol, ya, tombol check for update, itu lebih baru daripada tanggal update ini, maka yang muncul nanti berwarna hijau. Gitu ya, ini harus disesuaikan. Nah ini kalau memang terjadi update, silakan sebutkan update-nya ini merujuk ke DOI yang mana ya, ganti dengan DOI artikel yang di retract ya. Ini kan case-nya adalah retraction ya, jadi ganti dengan URL yang di retract atau DOI yang di retract. Lalu sekali lagi sama seperti sebelumnya, ini juga ada custom metadata. Ini bisa disampaikan alasan-alasan misalnya kenapa artikel itu di retract. Level of remorse di sini juga bisa disampaikan ya, berapa persen sih gitu ya. Lalu DOI data, nah ini merujuk pada artikel retraction. Nah ini maksudnya artikel retraction itu apa? Ini adalah artikel penggantinya gitu loh. Nah, ini kan artikel yang digantikan atau ditarik dari peredaran kan ya, DOI-nya ini. Lalu ini DOI untuk artikel penggantinya, yang isinya biasanya adalah pernyataan bahwa artikel ini ditarik, lalu kenapa ditarik, begitu ya, siapa yang melakukan klaim, dan lain sebagainya itu ada di sana biasanya. Nah ini artikelnya punya doing ini, ya kita sebutkanlah di sini. Sehingga nanti pada saat ada ada pembaca yang mengklik check for update, muncul notifikasi bahwa artikel itu sudah di retract,
ada linknya. Nah, linknya itu akan mengarah ke DOI ini. Kalau dia klik, maka dia akan dapatkan tadi pernyataan-pernyataan alasan kenapa artikel itu ditarik. Begitu. Contoh yang keempat, misalnya terjadi update, misalnya terjadi perubahan begitu ya. Kalau tadi kan retract itu artikelnya ditarik. Nah, kalau ini terjadi update, berarti kan artikelnya hanya dimodifikasi saja. Kemungkinannya ada corrigendum, ada addendum, ya. Satu lagi ada namanya erratum. Ya, ini juga bisa disampaikan ya. Contohnya contoh yang keempat di sini. Nah, bentuk koreksi ini itu ada dua macam sebenarnya. Ada yang namanya koreksi dengan cara menerbitkan artikel baru. Nah, artikel baru ini fungsinya adalah untuk mengkoreksi artikel lama. Jadi dia merujuk begitu ya, merujuk artikel yang lama. Biasanya artikel yang baru ini juga tidak panjang, gitu ya. Erratum misalnya ya, erratum isinya hanya pernyataan saja. Judulnya biasanya ya, judulnya erratum dalam kurung erratum begitu misalnya. Lalu judul artikel lamanya apa disebutkan. Nah, atau mungkin bentuk-bentuk yang lainnya yang jelas di situ ada pernyataan erratum misalnya, atau corrigendum atau addendum misalnya. Lalu penulisnya siapa disebutkan kembali dengan penulis yang sama. Nah, kemudian biasanya tanpa abstrak, lalu langsung dituliskan pernyataannya apa yang data yang ditambahkan itu apa, begitu ya. Disebutkan juga ini merujuk pada artikel sebelumnya yang sudah terbit, DOI-nya sekian. Itu isinya kira-kira seperti itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai correction biasa. Nah, jadi di sini kita sebutkan ini adalah DOI artikel aslinya, lalu kita juga merujuk, kita sebutkan lagi DOI artikel penggantinya, gitu. Ya, ini contoh yang correction. Lalu ada lagi yang namanya in situ correction. Bedanya dengan sebelumnya, kalau correction itu dia menerbitkan artikel baru yang merujuk pada artikel lama yang dia koreksi. Nah, di in situ correction, artikel baru itu tidak ada. Jadi artikelnya tetap artikel yang lama, tidak terbit artikel baru. Nah, artinya juga tidak ada DOI yang baru. Ini yang kita sebut sebagai in situ correction. Nah, yang saya lakukan pada dokumen presentasi ini adalah in situ correction. Saya tidak menerbitkan dokumen yang baru. Ya, dokumennya tetap lama, DOI-nya masih menggunakan DOI yang sama, gitu ya. Kalau terjadi update, saya cukup melakukan in situ correction dengan cara ini saja, menyebutkan update-nya apa. Ya. Nah, di sini disebutkan ya. Ini adalah DOI yang sama. Ini DOI yang sama. Ya, tadi di halaman pertama slide itu kan saya sampaikan DOI-nya ini ya. Ya, DOI-nya masih sama, tidak terjadi perubahan. Ya, di bawahnya kalau di correction yang biasa itu kita sebutkan lagi ya, DOI yang barunya itu yang mana gitu ya. Nah, di sini tidak ada. DOI data untuk artikel yang baru itu tidak ada ya, karena memang artikel barunya tidak ada. Jadi dia sifatnya mengkoreksi dengan mereplace gitu ya, mereplace artikel yang lama. Gitu. Itu kita sebut sebagai in situ correction. Nah, contoh lengkap XML untuk masing-masing studi kasus ini Bapak Ibu bisa akses pada alamat ini. Silakan, di situ lengkap. Saya juga belajar dari website ini. Lalu untuk template-template XML yang tadi sudah saya berikan, itu akan saya berikan linknya. Bapak Ibu bisa download. Saya rekomendasikan tidak mengcopy dari file PDF, file presentasi ini ya. Ya, nanti akan saya berikan juga PDF-nya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu jangan mengcopy dari sana. Ya, lebih baik Bapak Ibu download XML-nya langsung. Karena kalau Bapak Ibu copy dari sini ya, Bapak Ibu copy file ini, teks ini Bapak Ibu copy ke teks editor begitu misalnya. Ini kemungkinan nanti akan banyak terjadi error typing karena proses penulisan di PowerPoint itu akan mengubah banyak tanda-tanda baca yang ada di sini ya. Saya khawatir nanti akan terjadi kesalahan. Lalu kemana kita submit metadatanya itu? Nah, ini alamatnya berbeda dengan pada saat tadi kita submit metadata untuk Crossmark policy page ya. Nah, untuk submit metadata Crossmark ini kita bisa lakukan di doi.crossref.org. Ini alamatnya. Silakan login dengan akun yang Bapak Ibu punya, lalu klik submission ya, ini submission. Lalu di situ ada choose file ya. Silakan cari file XML yang tadi sudah dibuat.
Nah, kemudian di bawahnya ini yang penting mengubah ya type-nya yang awalnya mungkin metadata. Nah, silakan diubah menjadi DOI resources. Ya, sekali lagi ini bukan menerbitkan DOI baru, tapi merujuk pada DOI yang sudah ada. Lalu klik tombol upload ya, nanti proses uploadnya akan berjalan ya, harusnya tidak lama. Setelah itu Bapak Ibu bisa langkah yang kelima ya, ini adalah menunggu metadatanya itu aktif. Nah, ini metadatanya mungkin akan sukses terkirim ke Crossref ya, tidak ada error, tapi Bapak Ibu tidak bisa langsung coba ya. Kalau klik tombol check for update di artikelnya itu nggak bisa langsung update, tidak ada langsung muncul notifikasi warna hijau seperti tadi gitu ya, atau warna kuning dan lain sebagainya. Enggak. Yang mungkin akan terjadi adalah warnanya masih merah. Warna merah itu artinya pihak penerbit begitu ya, itu belum mengirimkan ya. Walaupun tadi Bapak Ibu sudah kirimkan, tapi itu belum langsung muncul warna hijau ya. Kira-kira butuh waktu kira-kira 1 hari ya, pengalaman kami seperti itu, sampai dengan muncul status yang sesuai ya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Crossmark. Semoga hadirnya tutorial ini bisa menambah hasanah pengetahuan Bapak Ibu semuanya terkait dengan pengelolaan naskah ilmiah, karena memang tools Crossmark ini adalah tools yang sangat berguna, tapi memang tidak banyak orang yang tahu, terutama di kalangan kita pengelola jurnal di Indonesia. Kalaupun memang banyak yang sudah menerapkan ini, tapi penerapannya itu hanya sebatas yang penting begitu diklik warna hijau tadi muncul gitu ya, hanya sebatas itu. Nah, ini sangat disayangkan kalau memang hanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya fungsi dari Crossmark itu tidak sebatas itu saja, lebih jauh misalnya terjadi update seperti yang tadi sudah kita contohkan, itu juga bisa disampaikan melalui Crossmark. Ya, semoga video ini bisa berguna. Silakan disebarkan ke pihak-pihak yang lain yang mungkin juga membutuhkan ini. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jika memang ada yang mau didiskusikan, silakan Bapak Ibu bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.